Shalom kekasih Tuhan keluarga BMC, senang sekali di awal pekan ini kita boleh kembali bertemu dan bersaat teduh bersama-sama, dan mari sama-sama kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah di minggu yang pertama. Di hari ini kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Roh Kudus urapi untuk kami boleh mengerti bagaimana menggunakan hikmat di dalam kehidupan sehari-hari. Urapi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama masih di seri tentang wisdom atau hikmat atau kebijaksanaan. Kekasih Tuhan, ada sebuah ungkapan, bukan ungkapan ya, ada tulisan daripada Salomo di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hari ini saya ingin menyampaikan pengajaran Wisdom for Life bagian yang pertama. Mengapa memperoleh hikmat itu begitu berharga? Salomo mengatakan dalam Amsal pasal 3 bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Bahkan dikatakan keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Mengapa memiliki hikmat melebihi memiliki emas? Sesuatu yang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Salomo menuliskan ini kepada kita? Orang yang mendapat hikmat itu berbahagia, bahkan keuntungannya melebihi emas, perak, bahkan permata. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa Salomo hidup bersama-sama dengan Daud karena dia adalah anak daripada Raja Daud. Dan Salomo mengerti betul bagaimana ayahnya Daud adalah seorang pribadi yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika Salomo diangkat menjadi raja, ada satu hal yang menarik pada waktu Salomo diangkat menjadi raja. Pada saat di Gibeon, Allah menemui daripada Salomo dan berkata kepada Salomo, "Salomo, apa yang kau inginkan? Aku berikan kepadamu pada hari ini engkau menjadi raja." Saya takjub dengan jawaban daripada Salomo bahwa Salomo tidak meminta seperti kebanyakan para pemimpin-pemimpin atau raja kalau dia diangkat atau terpilih menjadi raja. Tetapi Salomo justru dia berkata, biarlah aku hidup seperti ayahku hidup. Di mana engkau melihat Daud itu raja yang takut akan Tuhan, yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, Salomo menginginkan kehidupan yang seperti Daud, ayahnya, yang mendapat kasih dan perhatian daripada Tuhan. Lalu dalam doanya Salomo dia berkata, berikanlah aku hikmat dan kebijaksanaan untuk menimbang baik dan jahat dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa yang dia pimpin. Anda tahu bahwa jawaban Salomo itu membuat hati Tuhan menjadi cocok. Kenapa? Karena Salomo meminta seperti yang diinginkan Tuhan. Anda tahu bahwa Tuhan itu menginginkan saudara dan saya, kekasih-kekasihnya, orang-orang percaya itu hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ingat, di saat teduh sebelumnya saya mengatakan, saya mengajarkan, saya menyampaikan, hikmat itu adalah berpikir seperti cara Tuhan. Hikmat itu adalah bertindak seperti mau Tuhan, melangkah seperti yang diinginkan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan itu menginginkan kita sebagai orang-orang percaya itu hidup sesuai dengan firman, karena firman itu adalah pikiran Tuhan, firman itu adalah isi hati Tuhan. Jadi apa yang diminta Salomo itu sama dengan yang diinginkan Allah untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Itu sebabnya ketika Salomo meminta hikmat, maka Allah juga memberikan apa yang gak diminta Salomo.
yaitu kekayaan, kehormatan, dan segala yang dibutuhkan untuk keberhasilan hidup daripada Salomo. Itu sebabnya Salomo berkata, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Itu sebabnya saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan, keluarga BMC, mari sama-sama kita menjalani hidup ini dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Dan hikmat yang bersumber daripada Tuhan adalah firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus takut akan Tuhan, karena permulaan dari hikmat, bagaimana firman disingkapkan kepada kita menjadi pengertian yang menuntun hidup kita. Kalau kita sebagai orang percaya hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar hikmat begitu berharga. Kalau engkau mendapatkan hikmat, engkau akan dibuat berbahagia. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengajaran Wisdom for Life bagian yang pertama. Bagaimana hikmat begitu berharga dan menjadikan kami berbahagia di dalam hidup ini. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, dan hari ini angkatlah tangan-Mu kekasih Tuhan, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidup-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.